Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita berjumpa kembali di ibadah online MNCC pada minggu hari ini. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada pagi hari ini kita juga berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur atas pentahbisan gereja kami pada tanggal 6 Oktober 2020. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini terkadang rancangan yang kita buat hasilnya belum tentu seperti apa yang kita inginkan. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan telah Tuhan siapkan untuk setiap kita. Rancangannya adalah damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan. Percayalah dan tetap beriman kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita bersatu hati dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dan berterima kasih Engkau telah menyatukan kami anak-anak-Mu di dalam ibadah ini untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi setiap kami, menjadikan firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom MNCC, dimanapun kita berada saat ini, mari kita memuji nama Tuhan kita yang besar. Karena Dia adalah Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Kita mau katakan, langit dan bumi, mari kita semua memuji nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Jujur Tuhan, terkadang kami tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Karena banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan dan cobaan yang kami alami di dalam hidup kami ini. Dan itu membuat kami lemah Tuhan.
Tetapi kami bersyukur Bapa, karena ada satu hal, ada satu pribadi yang selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau Bapa. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau berserah, tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu.
Kami mau tetap berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Yes Tuhan, kami mau tetap mengasihi-Mu, kami mau tetap mengagumi-Mu Bapa, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, Engkau adalah penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami telah membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hendak Tuhan sampaikan boleh disampaikan lewat hamba-Mu ini. Jadikan hati kami tanah-tanah yang subur Tuhan. Sebab ketika benih-benih yang itu ditaburkan, hati kami boleh menanamnya, membuahkannya sehingga berbuah lebat di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara Jemaat MNCC dimanapun Saudara berada. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa bersama-sama lagi untuk kita beribadah secara daring atau online pada kesempatan saat ini. Kita bersyukur bahwa hari ini juga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah bagi kehidupan banyak orang. Saudara, saya mau mengatakan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi saya. Karena apa? Karena di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita setiap hari, kita ditantang untuk bisa bersama-sama bersekutu meskipun kita berbeda tempat. Bahkan mungkin bisa jadi berbeda waktu. Kita bersyukur dalam kesempatan ini juga kita bisa melihat secara utuh bagaimana perjalanan kita sebagai gereja yang ditantang untuk bisa menjawab kondisi dan pergumulan zaman sekarang. Bapak, Ibu, dan Saudara, Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, saya sebagai pendeta sebenarnya cukup prihatin dengan kondisi masyarakat kita sekarang. Saudara bisa bayangkan bagaimana selama 7 bulan ini, wabah COVID-19 masih belum selesai. Dan kita masih terus berjuang. Bukan hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga berjuang untuk bisa bertahan hidup selama 7 bulan ini. Jika Bapak Ibu merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang saat ini kehilangan pekerjaan, orang-orang yang saat ini kemudian pendapatannya menurun dan mengalami depresi dalam kehidupannya. Maka 7 bulan ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Untuk kita bisa bersama-sama lagi, untuk kita bisa merasakan dan saling menunjukkan kepedulian satu dengan yang lain. Yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita juga mendengar bagaimana proses demokrasi di negara kita terjadi. Kita lihat di televisi bagaimana demonstrasi yang berujung pada aksi kekerasan dan anarkis. Nah, ini sesuatu yang Bapak Ibu menurut saya sangat disayangkan ketika kebebasan mengungkapkan pendapat itu menjadi sesuatu yang kebablasan. Kita sebagai masyarakat tentunya merasa prihatin ketika ada fasilitas umum dirusak, kemudian terjadi kekerasan antara aparat dan juga para pendemo. Dan lebih lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga bisa menunjukkan kepedulian kita dengan cara melihat bagaimana kehidupan lingkungan, alam di sekitar kita yang kian hari Bapak, Ibu, dan Saudara kian tercemari oleh perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga prihatin dengan bencana alam yang terjadi. Kita tahu beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara kita di daerah Cicurug, itu juga mengalami bencana dan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur Selatan. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan juga mereka kehilangan harta milik mereka secara permanen. Pertanyaannya bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara, ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan kita Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai warga negaranya?
lebih tajam lagi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang Tuhan mau dari kita sebagai umatnya. Mari kita refleksikan pertanyaan-pertanyaan ini dalam satu tema besar yang diberikan kepada saya, yaitu capacity. Saudara, capacity dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana diartikan ruang yang tersedia, kemudian daya tampung, daya serap, keluaran maksimum, kemampuan berproduksi, kemampuan menghimpun muatan. Jadi saudara, kalau capacity ini dikaitkan dengan benda atau sesuatu, maka kita bisa mengambil contoh kapasitas sebuah ruangan, kendaraan, atau lainnya. Tapi juga bisa saudara dalam kapasitas yang berkaitan dengan makhluk hidup kita manusia, yang kita sebut sebagai kemampuan. Kapasitas manusia berarti kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kita ingat saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan capacity itu kepada kita. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 26, saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara garis bawahi kalimat yang berkata, supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, artinya manusia diberi kapasitas untuk bisa mengatur, untuk bisa lebih baik dari makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Kemudian ada lagi saudara, kita membaca di Kejadian 2 ayat 15. Di sana juga Tuhan berfirman, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara lihat kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya bukan sekadar kita berusaha yang terbaik kita berikan, tetapi juga kita berusaha untuk memeliharanya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apa yang bisa kita perbuat sebagai orang Kristen dengan kapasitas yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita? Apa yang bisa kita lakukan? Saya definisikan orang Kristen itu ada 4, saudara. Yang pertama, orang Kristen itu adalah orang yang beragama Kristen berdasarkan identitas kependudukannya. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya KTP-nya Kristen, ya itulah orang Kristen. Yang kedua, saudara, orang Kristen itu adalah orang yang dari dulu Kristen. Keturunan, karena keturunan. Terus terang Bapak, Ibu, dan Saudara, saya itu termasuk orang yang dari dulu Kristen karena keturunan. Saya dikasih kapasitas oleh Tuhan untuk melayani di sebuah jemaat di Cianjur, di Kampung Palalangon, kampung Kristen yang ada di Jawa Barat, satu-satunya kampung Kristen. Dan puji Tuhan, dari kakek buyut saya sudah melayani di sana dari sejak awal abad ke-20. Jadi saya boleh dikatakan saya dari dulu Kristen karena keturunan. Yang ketiga, saudara, orang Kristen adalah orang yang dibaptis, mengaku dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Jadi apabila Bapak Ibu mungkin dulunya belum percaya kepada Kristus, kemudian dalam perkembangannya saudara menerima dan mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka saudara adalah Kristen, kemudian dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah saudara, dari 3 ini, kalau diprosentasekan saya melihat angka 9% dari total seluruh
umat beragama di Indonesia, maka orang Kristen di Indonesia itu jumlahnya ada 9%. Kira-kira menurut saudara itu banyak atau sedikit? Kalau lihat dari total penduduk kita 270 juta, tentunya kita bisa bilang, oh itu sedikit Pak. Ya, tapi coba saudara perhatikan bagaimana pertumbuhan orang Kristen dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi 9% ini bisa dikatakan cukup. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang bisa kita lakukan dengan angka 9% ini? Ya. Yang kemudian saudara, orang Kristen adalah orang yang melakukan teladan Kristus. Orang yang melakukan teladan Kristus. Saya selalu ingat cerita tentang Mother Teresa, kemudian seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Ketika seorang Mahatma Gandhi mengatakan bahwa seandainya orang Kristen itu berperilaku seperti Kristus, maka akan makin banyak orang Kristen di dunia ini. Artinya apa saudara? Dia menunjukkan keprihatinan pada waktu itu bahwa banyak sekali orang Kristen yang tidak menunjukkan teladannya, yang sama seperti Kristus. Atau dengan bahasa yang sederhana, orang Kristen yang tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai murid Kristus. Pertanyaannya masih sama Bapak Ibu dan Saudara, apakah yang harus kita lakukan dengan jumlah 9% itu? Mungkin di tempat ini kita masuk dalam 9% itu. Apakah kita harus menunggu, Pak Pendeta nanti saja kalau sudah 10%, lebih banyak lagi, baru kita do something gitu ya. Saya rasa tidak Bapak Ibu dan Saudara. Kita tetap harus melakukan sesuatu dalam kapasitas kita sebagai orang Kristen. Saya mau mengajak kita juga melihat bagaimana kisah penyembuhan yang Yesus lakukan kepada seorang perempuan, yaitu ibu mertua Simon. Saya mengajak kita membuka Markus 1 ayat 29 sampai 31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Markus 1 ayat 29 sampai 31. Ya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Dia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani dia. Saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada saat itu. Dia memberikan sebuah contoh nyata bagi kita sekarang. Dia memberikan sebuah teladan ketika dia menyembuhkan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Dan dia mendobrak apa yang ada pada saat itu. Saya mau katakan Bapak Ibu dan Saudara, pada saat itu status atau kondisi di masyarakat bagi seorang perempuan itu adalah status yang tidak enak. Ya. Jadi boleh dikatakan perempuan dalam sejarah gereja dan juga dalam kehidupan masyarakat kita itu selalu berada di lapisan kedua. Jadi sosok perempuan yang digambarkan oleh Injil Markus ini menjadi sosok yang sangat penting ketika Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan perempuan itu. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang, dia memegang tangan perempuan itu. Ini sesuatu yang tidak lazim Bapak Ibu dan Saudara. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Jangankan memperhatikan, apalagi memegang, gitu ya. Tidak boleh. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu, dia mendobrak, bahkan dia kemudian menyembuhkan perempuan itu. Ini sesuatu yang buat kita, kalau saya katakan out of the box, gitu ya. Barangkali bisa disandingkan dengan kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu dan Saudara. Dalam situasi yang sangat-sangat sempit ini, kita harus mencari cara yang di luar dari kebiasaan kita. Saya tahu tidak semua gereja bisa menerima pelayanan seperti ini ya.
Mindset kita masih berpikirnya kalau gereja itu ya kita ketemu, kemudian kita beribadah bersama-sama gitu ya. Bukan hanya di kota tapi juga di desa juga sama Bapak Ibu dan Saudara. Tapi sekarang kita mendapatkan satu contoh bahwa Tuhan Yesus sendiri pun melakukan satu terobosan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan dia juga. Dia berani mendobrak kebiasaan waktu itu. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat reaksi dari ibu mertua Simon ini. Ketika ia disembuhkan, dia kemudian melayani Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ini rupanya menginspirasi ibu mertua Simon. Ayat 31 dikatakan di sana, kemudian perempuan itu melayani mereka. Ini juga menarik Bapak Ibu dan Saudara, berapa banyak dari kita ketika kita sudah dijamah oleh Tuhan, kemudian kita terbuka hatinya dan mau menjadi pelayannya. Ini pertanyaan penting. Coba kita jujur Bapak Ibu dan Saudara, termasuk saya sendiri. Saya kalau berdoa minta sama Tuhan, saya minta yang terbaik. Saya minta dijamah sama Tuhan supaya semua urusan saya itu berhasil. Tapi ketika kita sudah dijawab, doa kita sudah dijawab, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita kemudian terbuka hati dan mau melayani seperti ibu mertua Simon? Atau kita lantas menjadi orang yang tidak mau berterima kasih atas jamahan dan berkat kesembuhan yang Tuhan nyatakan? Jadi ingat cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan ya. Hanya satu yang kembali kepada Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, seharusnya kita balas dengan tindakan nyata. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, dampak dari apa yang Yesus lakukan dan ibu mertua Simon lakukan adalah banyak orang datang kepada Yesus. Kalau kita lihat di ayat 32 sampai dengan 34, saya mau bacakan kembali untuk kita semua. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara sebab mereka mengenal dia. Saudara lihat apa yang menjadi impact, menjadi dampak yang dilakukan oleh ibu mertua Simon. Banyak orang datang, berkerumun, kemudian terjadilah mujizat penyembuhan di sana. Ini satu hal yang kecil, satu hal yang mulai dari dalam diri, mulai dari kapasitas ibu mertua Simon, kemudian berdampak kepada banyak orang. Banyak orang disembuhkan, banyak orang kemudian sembuh dan tidak lagi mengalami sakit. Dan terutama tidak lagi mengalami kerasukan setan. Saudara, bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa? Saya membayangkan MNCC ini sebuah rumah. Saya membayangkan MNCC ini adalah sebuah jemaat yang dinamis. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Tetapi punya energi yang luar biasa. Seperti ibu mertua Simon. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau dari hal yang kecil, kita orang Kristen punya dampak yang besar bagi banyak orang untuk tahu siapa Yesus. Gak usah repot-repot kita berpikir rumit, apa itu pekabaran Injil. Mulai dari hal yang sangat sederhana seperti pelayanan sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara. Ibadah online ini bisa ditonton oleh banyak bahkan jutaan orang. Tidak peduli dia dari denominasi manapun, tapi kalau disapa, dia tersentuh, dia dijamah oleh Tuhan, maka akan terjadi perubahan di sana. Seringkali kita hanya berhenti pada saat apa yang kita mau kita dapatkan. Sudah cukup Pak Pendeta, saya sudah tidak lagi. Yaitu ya Bapak Ibu, saya sebagai pendeta jemaat seringkali mengalami begini. Datang anggota jemaat, Pak Pendeta saya punya masalah. Saya punya pergumulan. Doain saya dong, oke. Doain. Nah setelah berdoa Bapak Ibu, saya yakin orang itu sembuh. Tapi
kebanyakan nih Bapak Ibu ya, saya jadi curhat sebagai pendeta. Pernahkah kita menyampaikan kabar kembali kepada orang yang mendoakan kita, Pak, Bu, saya sudah sembuh, terima kasih. Nah, sederhananya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sama orang yang kelihatan, sama sosok yang kelihatan saja kita lupa berterima kasih, apalagi sama Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Itu. Jadi seringkali kita hanya berhenti pada apa yang kita dapatkan, kita lupa, saudara, bahwa ada tanggung jawab di situ. Ada tanggung jawab untuk kita menjadi berkat. Ada tanggung jawab dan kapasitas kita yang sebenarnya di situ Bapak Ibu dan Saudara. Sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Kita punya kapasitas di situ. Selanjutnya Saudara, setelah menyembuhkan, saya mau ngajak kita juga melihat di ayat 38. Di sana dikatakan setelah menyembuhkan orang yang sakit, kemudian orang-orang yang kerasukan setan, Tuhan Yesus di sana mengajak untuk pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Itu Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Artinya apa saudara? Ternyata misi yang Yesus beritakan, yaitu kabar baik, itu bukan hanya membuat dia menjadi tukang. Nah, ini sesuatu yang menurut saya harus kita garis bawahi, saudara. Misi Yesus itu bukan menjadi tukang penyembuh, bukan hanya menjadi tukang ngobatin penyakit, tukang menyembuhkan kecacatan, tukang menghibur, tukang yang kemudian memberikan kebahagiaan bagi orang yang menderita. Misi Yesus adalah memberitakan kabar Injil baik, yaitu membawa pengharapan di tengah keputusasaan. Jadi bukan sekadar kita menjadi kayak saya, tukang khotbah. Tidak cukup. Kita harus bawa itu di tengah-tengah situasi yang real di kehidupan kita. Dia memberitakan bahwa dunia tidak akan binasa, melainkan akan selamat selama manusia masih mau peduli satu sama lain. Ini yang menurut saya pesan yang cukup penting bagi kita sekarang. Jangan kita nggak care sama orang. Kita lupa pakai masker, kita lupa jaga jarak, Bapak Ibu dan Saudara. Kita lupa bahwa ada orang lain yang mungkin daya tahan tubuhnya lebih lemah dari kita. Jadi tidak sekadar kita menjadi tukang. Ya. Jadi kapasitas kita Bapak Ibu dan Saudara, seperti yang Tuhan katakan pada saat ini. Kapasitas kita sebagai orang Kristen adalah kita mau melibatkan banyak orang dalam kehidupan kita. Kita dipanggil dan kita tidak diminta untuk menjadi tukang khotbah, tukang ngajar, tukang kunjungan gitu ya. Tapi kita mau mengundang, melibatkan banyak orang untuk bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Saya mau menggarisbawahi juga bahwa damai sejahtera yang kemudian ditulis dengan kata Shalom dan juga Erene. Ya, saya mau pakai dua kata itu. Shalom dan Erene ini Bapak Ibu dan Saudara bukan sekadar kata-kata ajaib gitu ya. Kata-kata salam seperti selamat siang, selamat pagi, kemudian selamat malam. Tapi Shalom dan Erene, ya Shalom bahasa Ibrani, Erene bahasa Yunani, itu punya dimensi yang utuh. Jadi kalau kita mengatakan Shalom, seperti saya katakan Shalom atau Erene, Bapak Ibu dan Saudara, Jemaat MNCC, itu artinya saya mau menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu dalam 4 dimensi. Yang pertama, dimensi fisik. Dimensi fisik dari Shalom atau Erene adalah ketika kita saat ini, hari ini, berada dalam kondisi yang sehat. Satu itu. Ya, sehat, jasmani, kita sehat. Dulu saya masih ingat awal-awal pandemi ini muncul, banyak orang berjemur. Saya nggak tahu sekarang orang sudah mulai malas karena berpikir saya kuat begitu ya, berjemur, kemudian rajin berolahraga di kota Sukabumi. Ini misalnya kota yang cukup kecil, kita dengan mudah bisa melihat itu semua. Jadi sehat secara jasmani.
Kemudian dimensi fisik juga kita positive mind and positive action. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu. Jadi bukan sekadar sehat tetapi juga punya cara berpikir yang baik, punya cara bertindak atau attitude yang juga baik. Itu baru shalom secara physically. Yang kedua, dimensi mental. Dimensi mental di sini Bapak Ibu dan Saudara dikatakan tidak mudah putus asa. Saya membaca sebuah berita kemarin bahwa jumlah orang yang depresi di masa pandemi ini semakin tinggi. Jadi bukan sekadar masalah sakit fisik, tetapi rupanya banyak orang yang depresi Bapak Ibu dan Saudara. Depresi karena banyak hal. Bisa karena ekonomi, ya, bisa juga karena hubungan sosial satu dengan yang lain yang tidak baik. Dan akhirnya situasi kemudian menyerah, membuat kita putus asa. Dan akhirnya kita mengakhiri hidup dengan cuma-cuma. Nah saudara, dimensi mental dari shalom adalah ketika kita menghadirkan semangat kepada orang-orang yang saat ini mengalami hal tersebut. Jadi tidak sekadar kita mengatakan shalom, tapi kita mengupayakannya. Supaya orang-orang yang saat ini berada dalam berbagai macam kesulitan itu bangkit dari keputusasaannya. Tidak lagi mengalami depresi. Yang ketiga, dimensi iman. Dimensi iman dalam shalom adalah ketika seseorang memiliki keyakinan yang teguh dan hidup dalam pimpinan roh. Dalam bahasa yang agak lebih kerennya adalah orang yang punya spiritualitas sekarang ini. Kita sulit memahami kalau Tuhan itu tidak berada dalam satu komunitas gitu ya. Kita seringkali Bapak Ibu dan Saudara kita menganggap bahwa Tuhan itu hanya ada di sini. Gitu. Padahal ketika kita beribadah, ketika kita menghadirkan kuasa Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, dia ada di sana. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara, hidup yang dipimpin oleh roh itu berarti sadar bahwa kita punya Allah yang dinamis, Allah yang bergerak, Allah yang terus bekerja, Allah yang tidak pernah tertidur. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, dimensi sosial. Damai sejahtera atau shalom adalah ketika kita berupaya untuk membangun relasi persahabatan dengan banyak orang. Kita nggak bisa hidup sendiri. Zaman kita menuntut untuk kita membangun sebuah jejaring yang baik. Sudah tidak lagi membangun sekat-sekat kamu dari gereja A, aku dari gereja B, kamu dari golongan A, aku dari golongan B. Tapi kita membangun sebuah jejaring persahabatan, teamwork yang baik. Sehingga seluruh persoalan sosial dalam kehidupan kita dapat teratasi dan damai sejahtera itu betul-betul hadir dalam kehidupan ini. Saudara, itulah kapasitas kita. Use your capacity. Gunakan itu. Jangan tunggu Tuhan datang. Tapi mari kita kerjakan. Mari kita bangun. Mari kita pergunakan. Mari kita kelola. Dan kita optimalkan secara baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita semua hari ini boleh merasa terberkati oleh ibadah yang kita jalankan hari ini, lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman yang kita boleh sama-sama mendengarkan. Dan terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Gumilar Kristianto. Kami percaya Tuhan akan pakai lagi pelayanannya dimanapun berada boleh menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah firman yang kita dengar tadi boleh kita simpan di dalam hati, terutama kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi firman mengatakan bahwa kita mempunyai kapasitas yang besar, energi yang besar agar kita boleh berdampak untuk sesama kita dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saatnya kita untuk sama-sama berdoa syafaat bagi bangsa kita, bagi kota dan bagi gereja kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami boleh mengadakan ibadah secara online. Kami tahu Tuhan, dimanapun kami beribadah, hadirat-Mu, kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan yang Engkau berikan melalui firman-Nya Tuhan. Biarlah kekuatan itu menjadi perlindungan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu ini untuk menjadi alat-Mu dimanapun berada, biar banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami Pagem Oki. Tuhan pakai terus anak-Mu ini untuk menjadi berkat. Biar Tuhan akan memberikan urapan yang dari surga turun atasnya. Tuhan akan memberikan hikmat, bijaksana, kemampuan untuk memimpin kami jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus berikan juga hamba-Mu ini Tuhan kapasitas yang besar. Pengenalan akan Engkau, pengenalan tuayan akan firman-Mu di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan melalui hamba-Mu ini banyak jiwa boleh dimenangkan. Khususnya kami jemaat MNCC boleh dibawa untuk menjadi lebih lagi mengasihi-Mu, mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Tuhan juga yang akan berkati usaha pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan berkati kesehatannya. Juga Tuhan berkati anak dan istri dan orang tuanya. Biar lewat keluarga ini Tuhan kami percaya berkat-Mu tercurah. Dan kami percaya apapun yang dikerjakannya boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang di surga. Saat ini kami mau sehati berdoa untuk tim pengembalaan dan kepengurusan yang sudah ada. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Berikan hikmat, bijaksana, urapan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan Tuhan hamba-hamba-Mu ini pengenalan akan Engkau di dalam kehidupannya. Boleh saling mengerti dan mengenal akan yang dimaksud dengan isi hati-Mu ya Bapa. Berikan kesehatian untuk saling bergandeng tangan, membawa jemaat-Mu untuk lebih lagi mengenal-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang telah melayani pada saat ini Tuhan. Biar Engkau yang akan tambahkan talenta yang ada di dalam kehidupannya. Boleh semakin hari semakin semangat melayani-Mu Bapa. Dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh merasa tertanam, terpanggil, bertumbuh di gereja MNCC ini. Biarlah kami jemaat-Mu Tuhan, boleh sama-sama saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lainnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Yesus sumber kekuatan kami, membuat kami untuk saling lagi mengasihi-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan yang akan sembuhkan, Tuhan yang akan pulihkan kesehatannya. Mungkin ada yang dalam kelemahan iman, Tuhan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan akan bukakan jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapinya. Terima kasih Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan, Engkau Allah selalu ada untuk kami. Kami juga Tuhan saat ini mau bersyafaat untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan belas kasihan-Mu akan turun atas Indonesia. Tuhan akan berkati Indonesia. Indonesia akan penuh dengan damai sejahtera. Indonesia akan tercurah oleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami memberkati Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkenan kepada-Mu. Berikan roh takut akan Tuhan kepada Presiden kami ini ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa untuk wakilnya, untuk menteri, untuk jajaran aparat pemerintahan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupannya, boleh menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk kota kami Sukabumi. Kami percaya Tuhan, Sukabumi boleh dimenangkan. Sukabumi banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Sukabumi ini penuh dengan damai sejahtera Allah. Sukabumi ini akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati wali kotanya, wakilnya, jajaran aparat pemerintahan yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Berikan rasa tanggung jawab untuk menjalankan semua tugas emban yang dibebankannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah segala keputusan, kebijakan yang diambil ada turut campur tangan Allah di dalamnya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami. Kami menserahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai.
Mari kita satukan hati kita dan Bapak Ibu menyiapkan hati untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memulihkan kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera di dalam iman kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Apapun yang kau buat untuk kebaikan dengan tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di dalam ibadah online yang akan datang. Amin.